Masih di bab optika geometris, ilmu fisika yang mempelajari refleksi, refraksi, dan dispersi. Subtopik kali ini kita akan membahas refraksi atau pembiasan gelombang cahaya. Konsep dasar pembiasan gelombang cahaya adalah pembelokan cahaya ketika mengenai bidang batas. Pastinya kalian tahu persamaan dasar gelombang adalah V sama dengan lambda kali F. Misalkan, seberkas sinar datang melalui medium udara, kemudian mengenai bidang batas, dan merambat melalui medium kaca, pastinya dengan indeks bias yang berbeda dengan udara, maka sinar tersebut akan dibelokkan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? V sama dengan lambda kali F. Cahaya pada medium apapun akan memiliki frekuensi dengan nilai yang selalu tetap. Ya, pastinya kalian tahu, kalau kaca dengan udara, indeks bias kaca N2 itu lebih besar daripada indeks bias udara N1. Semakin besar nilai satu indeks bias, maka kecepatan cahaya merambat akan semakin kecil. Kalau N2-nya lebih besar, maka V2-nya akan lebih kecil. Ya, konsisten. N2 lebih besar dari N1, maka V2 lebih kecil dari V1. Kalau V2-nya akan lebih kecil, maka lambdanya juga akan mengecil. Jadi kalau ada sinar yang datang melalui udara lambdanya sekian, dia mengenai bidang batas dan merambat melalui medium yang berbeda, kecepatannya akan berbeda, akan turun karena indeks biasnya lebih besar. Dan lambdanya pun akan mengecil. Karena lambdanya mengecil, makanya dia akan belok. Ya, jadi itulah konsep dasar pembiasan cahaya. Mengapa cahaya bisa belok? Karena cahaya tersebut merambat melalui medium yang berbeda kerapatan, yang menyebabkan kecepatan gelombang cahaya tersebut akan berubah, yang menyebabkan juga lambda dari gelombang tersebut akan berubah, sehingga cahaya tersebut mengalami belok atau pembiasan. Nah, jadi apa bunyi hukum Snellius yang berbicara mengenai pembiasan cahaya? Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sinar datang, sinar bias, garis normal terletak pada satu bidang batas. Dan yang kedua, seperti konsep yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka sinar yang datang melalui medium yang lebih renggang, ini Na, ini Nb, Nb lebih besar dari Na, berarti Na lebih renggang, Nb lebih rapat. Sinar yang datang melalui medium yang lebih renggang menuju medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Perhatikan sinar hijau, kalau dia mediumnya tidak berbeda, maka dia akan dirambatkan putus-putus ini, lurus. Ini garis normal acuannya ya. Nah, karena dia merambat medium yang berbeda, dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Dia akan belok ke sini. Jadi ini tetanya, teta biasnya. Sebaliknya, sinar datang dari medium yang lebih rapat, ini arah sinarnya dari bawah yang hijau, NB lebih kecil dari NA, ya berarti ini arah ini renggang, ini rapat. Sinar yang datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang lebih renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Gitu ya. Itu hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya. Oke, selanjutnya persamaan Snellius. Misalkan ini ada udara, ini ada kaca, ini ada cairan, ini N1, ini N2, ini N3. Sinar datang dari udara, punya θ1, sudut datang, kemudian dia akan dibiaskan pada medium kaca, θ2. Nah, θ2 ini akan menjadi sinar datangnya dari medium kaca menuju sinar bias pada medium cairan. Nah, persamaan Snellius, N1 kali sin θ1 sama dengan N2 kali sin θ2. Atau indeks bias
medium pertama dikali sinus sudut datang sinar pertama sama dengan indeks bias medium kedua dikali sinus dari sudut bias medium kedua. Seperti itu ya. Nah, ini berbagai indeks bias dari berbagai medium. Udara kurang lebih ini 1, kalau vakum dia nilainya akan 1. Air 1,33 dan intan 2,42. Dan paling tinggi, makin ke bawah makin tinggi indeks biasnya, maka kecepatannya akan makin turun. Ya. Persamaan Snellius N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 juga bisa dinyatakan dalam bentuk lain. Nah, kalian semua tahu bahwa indeks bias itu berbanding terbalik dengan kecepatan gelombang cahaya. Semakin rapat, maka kecepatan gelombang cahayanya akan semakin lambat. Artinya, berbanding terbalik antara indeks bias dengan kecepatan. Sehingga kita bisa nyatakan perbandingan antara indeks bias dengan kecepatan gelombang cahaya adalah N1 per N2 sama dengan V2 per V1. Atau N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Nah, misalkan kita pakai kasusnya udara dengan kaca. Maka N1-nya udara adalah 1, N2-nya adalah N kaca, V2-nya adalah V kaca, V1-nya adalah V di udara, simbolnya pasti C, kecepatan cahaya di udara, 3 kali 10 pangkat 8, kita operasikan N kaca sama dengan C dibagi V kaca. Nah, artinya apa? Artinya, indeks bias satu medium itu adalah perbandingan dari kecepatan cahaya pada udara dengan kecepatan cahaya pada medium tersebut. Nah, jadi untuk mencari nilai satu indeks bias, kita bandingkan saja kecepatannya di udara dengan kecepatan di medium tersebut. Nah, yang ketiga, kita juga tahu ya, bahwa kalau Ibu turunkan dari sini, maka N1 per N2 sama dengan V2 per V1, dan kita semua tahu V sama dengan lambda kali F. Kalau V2 berarti lambda 2 kali F, F-nya nilainya konstan, tadi Ibu sudah jelaskan, sama V1 sama dengan lambda 1 kali F. Sehingga kita boleh coret F-nya, nilainya sama, kita ambil ini dan ini saja, maka N1 per N2 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Atau N1 kali lambda 1 sama dengan N2 kali lambda 2. Nah, inilah persamaan-persamaan pada pembiasan cahaya. Ada persamaan dasar Snellius, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Ada perbandingan indeks bias dengan kecepatan gelombang cahaya, N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, dan hubungan antara indeks bias dengan panjang gelombang cahaya, N1 kali lambda 1 sama dengan N2 kali lambda 2. Dengan mempelajari konsep-konsep pembiasan cahaya, pastinya kalian bisa menjelaskan peristiwa yang ada di sekitar kalian. Sadar atau tidak, permukaan kolam itu kalau dilihat dari atas akan tampak dangkal. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, misalkan ini ada dasar kolam, ini ada mata pengamat di sini. Nah, di dasar kolam ini ada ikan yang kedalamannya 4 meter. Ya, nah, seharusnya ikan ini sesungguhnya ada di kedalaman 4 meter. Tapi yang nampak oleh mata kita ada di kedalaman ini, lebih kecil dari 4 meter. Mengapa? Karena sinar yang datang dari atas atau dari udara akan masuk ke dalam kolam atau air. Nah, ini kan ada dasar kolam. Dan akan dipantulkan kembali ke udara. Sehingga ada sumber sinar yang berasal dari dalam kolam. Nah, ada sinar yang datang dari dasar kolam, artinya dari medium yang lebih rapat karena air. Akan mengenai bidang batas dan dia akan dibiaskan ke udara. Dari medium rapat ke renggang, dia akan menjauhi garis normal. Garis normalnya merah, kan seharusnya lurus. Gini. Tapi dia dibelokkan menjadi seperti ini. Masuk ke mata kita kalau kita ada di sini. Gitu ya. Nah, mata kita akan menerjemahkan bayangan tersebut lurus.
Sehingga kita berasumsi bahwa ikan tersebut beradanya di sini, D aksen, lebih kecil dari 4 meter. Kalau sebenarnya benda tersebut berada di kedalaman 4 meter. Tuh, ya. Ini terjadi karena konsep pembiasan cahaya, pembelokan gelombang cahaya. Kalau kita berada di pinggir kolam, kita kan sering melihat ya, kolam tersebut, contohnya kolam renang. Kalau dari atas, oh, nggak dalam nih. Paling 1 meter. Ternyata waktu kita masuk, berenang ke dalam, lebih dalam. Gitu ya. Bisa 1,5 meter. Nah, itu terjadi karena pembiasan gelombang cahaya. Contohnya, sebuah keping kaca sejajar dari bahan kaca. Nah, ini kaca. Indeks biasnya 1,5, tercelup sebagian dalam air. Indeks bias air 4,3, 4/3. Seberkas sinar datang dari permukaan kaca atas. Dari sini berarti ya. Dengan sudut tentang A. Ini, di sini alfa atau A. Masuk ke dalam kaca dan meninggalkan permukaan kaca yang bawah dengan sudut bias X, di mana sin X adalah 3/8. Hitunglah besar sudut datang A. Oke, kita gambarkan dulu seperti ini ya. Ini A-nya atau alfa, datang dari udara, kemudian masuk ke kaca sehingga dibiaskan di kaca. Nah, theta kaca ini juga akan menjadi sinar datang pada medium kaca dan akan dibiaskan nilainya beta. Sin beta 3/8 ditanya alfa atau A. Jawab. Kita cari dulu yang ini ya, kaca dengan air. Kita cari dulu yang ini. Nah, berarti pakai bersama dasar Snellius. N kaca, sin theta kaca, N air, sin theta air. N kaca 1,5, sin theta kaca kita tidak tahu. N air 4/3, sin theta air, sin beta 3/8. Operasikan sin theta kaca sama dengan 0,5 dibagi 1,5, 1,3. Baru kita bergerak ke atas, bagian sini ya. Udara dengan kaca. N udara, sin theta udara sama dengan N kaca kali sin theta kaca. Sin theta udara itu kan alfa, berarti sin alfa. N udara itu 1, kita tidak usah tuliskan. N kacanya 1,5, sin theta kaca kita ambil dari sini. Nilainya sekian, berarti alfanya adalah inverse dari sinus 0,5, alfanya adalah 30 derajat. Nah, nilai ini adalah 30 derajat. Seperti itu ya. Nah, konsep dasar pembiasan cahaya yang ketiga adalah pembiasan pada permukaan lengkung. Kita ambil contoh akuarium. Ya, kemudian di dalamnya ada ikan dan di luarnya ada benda lain, misalkan hewan, kucing, gitu ya. Jadi ini permukaan lengkungnya sebelah sini. Gitu. Nah, kemudian di sini kan ada ada benda. Terus ada sinar datang. Ini garis normal. Harusnya kan dia diteruskan ke sana. Karena ini mediumnya udara di luar. N1 udara, N2 kaca, dari renggang ke rapat, maka akan mendekati garis normal. Dia akan dibiaskan. Ini bayangannya ya. Berarti ini S benda terhadap permukaan lengkung, kaca lengkung kalau pada akuarium, dan ini X aksennya. Dan ini adalah C atau ini jari-jari kelengkungan benda tersebut. Nah, persamaannya kita langsung saja karena ini tidak perlu diturunkan, karena ini hanya pengenalan saja buat kalian. Maka N1 per S tambah N2 per S aksen sama dengan N2 kurang N1 dibagi R. N1 adalah indeks bias medium pertama, di sini kasusnya udara. S itu adalah jarak dari jarak benda terhadap permukaan lengkung tersebut. N2 adalah indeks bias medium kedua. Kasusnya di sini adalah kaca, ya, atau air. S aksennya adalah jarak bayangan terhadap permukaan lengkung. N2 kurang N1 dibagi jari-jari kelengkungan. Oke, perbesarannya H aksen per H
atau sama dengan minus N1S aksen dibagi N2 per S. Contoh soalnya, sebuah ikan berada dalam sebuah akuarium, lengkung berisi air, N air 4/3 dengan jari-jari kelengkungan 15 cm. Ikan yang berada 10 cm dari permukaan akuarium melihat seekor kucing yang sedang duduk pada meja dengan hidungnya berada 10 cm dari permukaan akuarium. Ditanya, di manakah bayangan hidung kucing yang dilihat oleh ikan dan berapa perbesarannya? Ya, berarti gambarnya seperti ini. Ini ada arah sinar datang dari luar akuarium, masuk ke dalam akuarium. Nah, ini akuarium permukaan lengkungnya, dan di sini ada ikan, indeks bias air di dalam akuarium 4/3, jarak ikannya 10 cm, jarak sesungguhnya kucing dari permukaan lengkung 10 cm, ini udara, ini air. Ya. Oke. Jari-jari kelengkungannya 15 cm, ditanya S aksen dan perbesaran. Kita pakai persamaan yang tadi, N1 per S tambah N2 per S aksen sama dengan N2 kurang N1 dibagi R, N1-nya 1 karena di udara, S-nya 10 cm, N2-nya 4/3, S aksen 4/3 kurang 1 dibagi 15. Berarti 1/10 tambah 4/3 S aksen sama dengan 1/45. 4/3 S aksen, kita pindah ruas ini ke sini ya. Jadi ini kita sederhanakan jadi 4/3 S aksen sama dengan min 7/90. S aksen sama dengan min 17,1 cm. Apa arti min? Arti min ini artinya bayangannya adalah di depan permukaan lengkung. Berarti ada di sini. Daerah depan. Nah, kucing itu kan adanya 10 cm. Nah, sementara X aksennya itu ada 17,1 cm. Jadi yang dilihat adalah 10 tambah 17,1, 27,1 cm. Jauhnya bayangan kucing yang dilihat oleh ikan. Ikannya ini kan 10 cm kan? Dari permukaan lengkung. Sementara ini S aksennya nih. Sini ke sini, S aksen. Berarti yang dilihat dari sini sampai sini. 27,1 cm. Ikan tersebut melihat kucing lebih jauh dari kucing yang sesungguhnya. Perbesarannya min N1S aksen per N2S 120/7. Ya, N1 kan 1, kita pakai ini 120/7, S aksennya dibagi N2 kali S 4/3 kali 10, 40/3, 9/7 kali. Lebih besar. Gitu ya. Nah, maka ikan tersebut akan melihat kucing yang lebih jauh, tapi lebih besar. Oke, kita akan membahas bagian dari pembiasan cahaya yang B, pemantulan sempurna. Kita bicara pembiasan, tapi ada pembahasan mengenai pemantulan sempurna. Pasti ada kaitannya antara pembiasan dengan pemantulan. Ya, kita belajar dulu sudut kritis. Apa itu sudut kritis? Nah, perhatikan gambar ini. Sudut kritis adalah di antara dua medium adalah sudut datang sinar dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat yang menghasilkan sinar bias sama dengan 90 derajat. Nah, jadi ini dari rapat. Kalau rapat ini kita contohnya air dan yang kurang rapat udara. Berarti ada N1, ada N2, ada lambda 1, ada lambda 2. Ini ada datang sinar, gitu ya. Nah, kemudian dia akan dibiaskan kan seharusnya kalau dari rapat ke renggang, itu kan menjauhi garis normal. Nah, dia harusnya kan diteruskan ke sana kalau dia mediumnya sama. Tapi dia dibelokkan. Nah, dia dibelokkannya sangat kuat. Nah, sampai dia dibelokkannya tegak lurus dengan garis normal. Atau sejajar bidang batas. Sinar biasnya berarti 90 derajat. Itu namanya sudut kritis. Sudut di mana sinar tersebut berada akan menghasilkan sinar bias 90 derajat, sudutnya terhadap garis normal. Itu namanya sudut kritis, θ.
Nah, kalau kita pakai persamaan dasar Snellius, berarti N1 kali sinus theta K sama dengan N2 kali sin theta 2. N1 sin theta K sama dengan N2 kali sin 91. Berarti sin theta K sama dengan N2 dibagi N1. Kalau N2-nya udara, berarti 1 dibagi N1, di mana N2-nya pastinya harus lebih kecil daripada N1. Nah, ini persamaan, ya, sudut kritis. Indeks bias kedua dibagi indeks bias medium kedua dibagi indeks bias medium pertama. Nah, baru kita masuk ke pemantulan sempurna. Apa itu pemantulan sempurna? Kalau tadi kamu udah belajar sudut kritis dari rapat ke renggang, ya, berarti dari air ke udara contohnya. Ini ada cahaya datang dari air. Oke, kita lihat yang pertama. Sinar datangnya membentuk theta sekian. 1. Maka dia akan dibiaskan ke sana. Oke, ini tetanya, contohnya yang kedua, sinar kedua K, tetanya lebih besar, akan menghasilkan sudut kritis. Oke ya. Apa yang terjadi kalau tetanya makin lebih besar dari sudut kritis? Anggap sudut kritisnya X, berarti dia lebih besar dari X. Apa yang terjadi? Gitu ya. Berarti kan dia harus lebih besar dari 90 derajat. Oh, ternyata sinar datang tersebut tidak ada yang dibiaskan. Kenapa? Karena ini kan udah mentok nih 90 derajat. Kalau dia balik, namanya bukan pembiasan. Kalau pembiasan itu kan diteruskan ke depan. Kalau dia balik, berarti namanya pemantulan. Inilah yang dinamakan pemantulan sempurna. Ketika ada satu sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang, tidak ada sinar yang dibiaskan sama sekali. Itu terjadi ketika sinarnya, sudutnya lebih besar dari sudut kritis, maka dia akan dipantulkan semua. Jadi syarat pemantulan sempurna, sinarnya harus datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat, dan harus lebih besar daripada sudut kritis. Itulah pemantulan sempurna. Jadi kalian mengetahui ya, bahwa akan ada cahaya mengenai medium batas, mengenai bidang batas, itu tidak dibiaskan sama sekali. Dia akan dipantulkan balik, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, contohnya, diagram berikut menunjukkan seberkas sinar dalam air yang jatuh pada bidang batas antara air dan udara, dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang. Kita diminta menggambar sketsa untuk menunjukkan apa yang terjadi dengan berkas sinar tersebut ketika sudutnya 25 derajat atau 60 derajat. Pertama, kita cari dulu, N airnya kan 4/3, baru ditanya sketsa gambar. Kita cari dulu sudut kritis. Sudut kritis kan perbandingan indeks bias medium kedua dengan medium pertama. Medium kedua yang lebih renggang kan 1, yang lebih rapat 4/3, berarti 3/4, 0,75. Berarti sudut tetanya 48,7, sudut kritisnya 48,75 derajat. Oke, nah kalau yang A, kan dia 25 derajat. 25 derajat itu kan lebih kecil daripada 48,75. Kalau lebih kecil berarti dia di bawah sudut kritis. Berarti proses pembiasan yang normal. Dari medium yang lebih rapat ke renggang akan menjauhi garis normal. Ya. Oke, yang kedua, 60 derajat. 60 derajat ini kan lebih besar daripada sudut kritis. 48,75. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada sinar yang dibiaskan, dipantulkan. Terjadi proses pemantulan sempurna. Gitu ya. Oke. Baru kita akan membahas bagian terakhir, pembiasan cahaya pada lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Ada dua keadaan, lensa silindris dan lensa bola. Gitu ya, kalau lensa silindris berarti ini dianggap bidangnya itu dua dimensi, sehingga dia memusatkan cahayanya pada satu garis. Kalau lensa bola atau sferis, itu memusatkan cahayanya pada satu titik. Nah, yang kita bahas di sini adalah lensa bola, lensa sferis, tapi tipis.
yang kita bicarakan. Nah, contohnya seperti ini ya, lensanya. Nah, lensa yang kita akan pelajari ada dua. Lensa cekung dan lensa cembung. Oke, perhatikan ya. Ini lensa cembung. Ini lensa cembung dan ini lensa cekung. Oke, lihat gambar di sini cembung dan ini cekung. Kalau cembung, bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepi. Kalau cekung, bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepi. Oke, lensa cembung fungsinya, lihat animasi yang sebelah sini. Ada sinar datang dari sebelah kiri, kemudian dia dipusatkan pada satu titik. Memfokuskan sinar. Perhatikan lensa cekung sebelah kanan. Sinar datang dari sebelah kiri, dibiaskan, menyebar, divergen, menyebarkan sinar. Ya, jadi lensa cembung memfokuskan sinar, lensa cekung menyebarkan sinar. Lensa konveks, cembung, konvergen, konkave, cekung, divergen. Bagian-bagian lensa cembung, kita bicara cembung dulu. Kalau ini ada lensa, anggap sinarnya dari sebelah kiri, gitu ya. Dibiaskan ke kanan, maka perhatikan, ini agak detail ya. Karena lensanya sebelah kiri cembung, dan sebelah kanan juga cembung, cembung-cembung, maka dia punya dua fokus. Gitu ya. Di sebelah kanan, namanya fokus pertama, dan ada jari-jari kelengkungan atau dua fokus. Nah, ini dua fokus pertama, ini salah. Ya, nilainya adalah 2 kali fokus pertama. Ini namanya fokus aktif. Di sebelah kiri ada fokus kedua dan dua fokus kedua atau jari-jari kelengkungan yang kedua. Ini namanya fokus pasif. Nah, sama seperti cermin, ada ruang-ruangan juga. Nah, tapi ini bedanya, karena ada kiri kanan, ada dua jenis keadaan ruang. Ruang benda dan ruang bayangan. Ini ruang benda 1, ruang benda 2, ruang benda 3, ruang benda 4. Ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, ruang bayangan 3, dan ruang bayangan 4. Itu ya. Oke, nah sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus aktif. Ya. Nah, ini kebalik, Ibu perbaiki. Ini 2 harusnya, ini 1. Biar konsisten. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif. 2, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. 1. Gitu ya. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa, tidak mengalami pembiasan. Mirip dengan cermin, tapi bedanya kalau lensa itu 2 sisi. Oke, nah bagian-bagian lensa cekung, perhatikan, fokus satunya di kiri, jari-jari kelengkungannya di kiri, F2-nya di kanan, P2-nya di kanan. Ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Oke. Sinar-sinar istimewanya, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ini benar, F1. Dibiaskan seolah-olah berasal dari aktif. Sekarang aktifnya ada di kiri. Kalau cembung, aktifnya di kanan. Kalau cekung, aktifnya di kiri. Oke ya. Kenapa disebut aktif? Karena kan lihat, ini kan datangnya yang biru nih. Dia kan mengenai yang pertama, mediumnya yang ini. Sedang batasnya. Kalau kita tarik, tarik. Nah, pusatnya kan dia ada di sini. Makanya dia aktifnya di sini. Beda sama cembung. Ya, kalau cembung itu kan dia tadi bentuknya gini ya. Maka kalau dia datang ke sini, maka dia fokus aktifnya ada di sebelah kanan. Oke, yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Pasif kedua dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan sinar datang yang melalui pusat lensa tidak mengalami pembiasan.
Persamaan lensa sama seperti cermin, 1/f sama dengan 1/f sama 1/f sen. Nah, bedanya kalau pada cermin cembung fokusnya negatif, kali ini kebalik, pada lensa cekung yang fokusnya negatif. Perbesarannya juga sama, gitu ya, sama semuanya. Nah, ini yang agak perlu kalian perhatikan lebih detail, perjanjian tandanya ya. Oke, ini hanya masalah perjanjian, jadi kalian perlu sepakati bersama. Kalau benda nyata, itu artinya di depan lensa. Kalau lensanya seperti ini, maka ini depan. Ini sumber sinar, maka ini namanya depan. Kalau ini pembiasan, maka ini namanya belakang. Kalau bendanya di depan lensa, maka dia nyata. Kalau bendanya di belakang lensa, maka dia maya. Kalau nyata tandanya plus, kalau maya tandanya min. Nah, beda dengan S aksen atau bayangan. Kalau dia di belakang lensa, justru dia nyata. Kalau di depan lensa, justru dia maya. Kalau dia nyata plus, kalau dia maya min, sama. Kalau dia fokus, lensa cembung, positif. Ya, kalau dia cekung, dia negatif. Kalau H aksennya tegak, berarti tandanya positif. Kalau H aksennya terbalik, berarti dia negatif. Nah, itu tanda-tandanya. Kalian bisa ulang-ulang sampai kalian paham. Nah, kita kasih contoh soal. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa konvergen. Konvergen itu apa? Memusat. Berarti kalau memusat, cembung. Dengan jarak fokus 15 cm. Tentukan letak bayangan S aksen, perbesaran M, dan sifat-sifat bayangan. S-nya positif 30 cm karena di depan lensa, kan fokusnya 15 cm positif karena cembung, hanya S aksen, M, dan sifat. Kita pakai persamaan lensa, 1/S, 1/S aksen, 1/F. Baru 1/S aksen sama dengan 1/30. S aksen sama dengan positif 30 cm, berarti dia nyata. Perbesarannya, minus S aksen bagi S, min 30/30, min 1, tanda min artinya terbalik, maka sifatnya nyata terbalik dan karena perbesarannya 1 kali, sama besar. Nah, yang terakhir kuat lensa, atau simbolnya P, menggambarkan kemampuan lensa untuk membelokkan sinar. Satuannya dioptri. Persamaan kuat lensa adalah P sama dengan 1/F. Dengan P adalah kuat lensa, dioptri, F adalah jarak fokus M. Nah, misalkan ini ada lensa cembung. Cembung itu tandanya fokusnya positif. Tanda fokusnya positif. Kamu perhatikan ada yang pertama, kedua, ketiga. Kuat lensa itu kan menggambarkan kemampuan lensa untuk membelokkan sinar. Yang pertama, kemampuan membelokkannya seperti ini. Yang kedua, kemampuan belokannya seperti ini. Dan yang ketiga, kemampuan membelokkannya seperti ini. Dari ketiga jenis lensa ini, lensa yang paling kuat untuk membelokkan sinar adalah lensa yang ketiga, yang paling bawah. Kamu lihat, makin tebal lensanya. Makanya sinarnya makin dibelokkan. Nah, kalau ini lensa cembung, berarti fokusnya positif. Gitu ya. Nah, kalau matanya Ramon jauh, maka dia akan pakai kacamata minus. Makanya ditanya, kamu minus berapa? Itu sebenarnya menggambarkan dioptri, kekuatan lensanya. Oh, minus 2, minus 2,5, minus 3/4. Itu berarti yang dipakai lensa cekung, menyebarkan sinar, sehingga dia mampu melihat benda yang jauh. Makin tinggi minusnya, kacamatanya makin tebal. Kalau kacamatanya makin tebal, membelokkan sinarnya akan makin kuat. Berarti kalau dia cekung, menyebarkan sinarnya, belokannya makin kuat. Gitu ya. Jadi kalau ini cekung, kalau datang gini, dia makin dibelokkan gini. Gitu ya. Kalau dia lebih tipis, ya dia berarti cuma beloknya begini saja. Gitu.
Gitu ya. Nah, kalau cembung, biasanya rabun dekat orang tua, ditanya positif berapa, bukan minus berapa, positif berapa. Positif 1, positif 2, positif 3. Kalau positif 3, artinya kacamatanya itu lebih tebal. Rabun dekatnya, tingkatnya lebih besar. Dibutuhkan untuk membelokkan sinar yang lebih tajam. Nah, jadi nilai minus atau plus kacamata itu menggambarkan dioptri dari lensa kacamata tersebut. Kemampuan lensa untuk membelokkan sinar tersebut. P sama dengan 1/F. Berbanding terbalik dengan fokus. Dia fokusnya harus dalam meter. Satuannya dioptri. Jadi kalau ada orang dengan minus sampai 10, bayangin. Berarti lensa kacamatanya harus jauh lebih tebal. Seperti itu, ya. Ya, jadi ini adalah akhir dari penjelasan refraksi atau pembiasaan gelombang cahaya. Semoga kalian bisa menontonnya berulang-ulang supaya semakin paham mengenai optika geometris pembiasaan cahaya.